Jangan di lift naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas kita untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Al-Fatihah. Terima kasih ketua kelas. Untuk hari ini adakah yang belum masuk atau tidak masuk hari ini? Ada yang sering naik. Oke, yang lain gimana? Sehat semua? Ini Bapak lihat juga ruangan kelasnya bagus ya, ini habis 17 Agustusan. Oh, gimana? Ya, mantap. Nih dipertahankan kebersihannya nih. Ada bersih nih. Bagus ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada nggak di sini yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Listrik dinamis. Sudah, tapi materinya tentang apa? Apa? Apa lagi? Kabel, lampu, resistor, apa lagi? Ampere. Kuat kita sebenarnya kemarin belajar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin kita mungkin sepotong seperti itu. Kita akan belajar meneruskan yang kemarin. Oke, silakan perhatikan tampilan yang ada di sini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama ini kompetensi dasar, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian kompetensi dasar 4 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Indikator pencapaian kompetensi atau CP ini merumuskan hubungan antara arus listrik, beda potensial dan kelembaban listrik pada rangkaian seri. 3.5.6 merumuskan hubungan antara arus listrik, beda potensial dan kelembaban listrik pada rangkaian paralel. Terakhir ini yang 4 merancang rangkaian charger sederhana. Nanti kita akan belajar tentang ini dengan arus dan tegangan yang telah ditentukan. Jadi kita akan membuat rangkaian charger. Bisa, nanti kita kejebak di pulau, kita bisa bikin charger. Ya. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan simulasi software, demonstrasi virtual lab, LKPD rangkaian resistor siswa dapat merumuskan hubungan antara arus listrik, beda potensial, kelembaban listrik pada rangkaian seri dengan baik, seri dan paralel. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua dengan menggunakan simulasi software, ya sama, dan LKPD rangkaian resistor kita dapat menentukan rangkaian paralel dengan baik. Kemudian terakhir, ini proyeknya adalah atau problemnya dengan memperhatikan penayangan dan percobaan yang dibantu oleh guru peserta didik dapat menentukan rangkaian charger atau membuat rangkaian charger sederhana dengan arus dan tegangan yang telah ditentukan dengan tepat. Mungkin seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya. Kalau tidak, coba HP-nya sudah nyala semua? Ada kuotanya ya? Oke, silakan kalian buka di lab virtual lab-nya di Sciencepedia boleh. Kalian langsung di sini ya.
buka link yang sudah Bapak siapkan, lakukan praktik. Ya, sambil menunggu, silakan diakses. Bapak akan bagikan dulu LKPD kalian. Oke. Buka webnya Sciencepedia ya. Jadi yang kayak biasa kita gunakan. Ya. Oke. Bapak sebelum kita mulai lanjut, Bapak akan melakukan dulu pretestnya. Silakan LKPD-nya disimpan sebentar. Bapak akan kasih kalian pretest. Silakan diisi dengan ini pengetahuan awal kalian. Jadi Bapak bisa tahu 4 orang ya. Silakan diisi namanya di atas dan apa sih yang akan kita lakukan di sini? Kalian bisa lihat di tabel F yang ada di halaman keempat, ya. Itu pengamatan rangkaian seri, pengamatan 2 rangkaian seri. Silakan kalian buka semua ya. Nah, silakan dibuka, ya. Kenapa? Ya bisa ya. Sudah dibuka semua. Kalian coba diperhatikan di situ. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa lihat ada resistor di situ. Ya. Ada 2 buah resistor. Kemudian ampermeternya ada berapa ampermeternya? Ada berapa Adelia? Ampermeternya dilihat. Berapa Dan? Yang kotak Dan? 2. Oke. Voltmeternya ada berapa Ram? Berapa? Ada berapa voltmeter? 2. Oke. Kalau baterainya ada berapa nanti? 1. Udah kelihatan di situ. Ini adalah contoh ya Bapak. Kalian boleh bikin yang lebih bagus lagi, boleh ya. Kalau mau juga bisa yang kayak Bapak, tapi ya bisa dibikin lebih bagus lagi. Kalau saklarnya ada berapa Rafina sini? 1 ya. Ada 1 buat saklar di sini. Berarti seluruh alatnya kalau kurang lebih itu seperti ini. Nah, tujuan dari praktikum ini ya adalah melatih kalian bagaimana menggunakan voltmeter dan ampermeter ketika kalian dihadapkan pada rangkaian yang sifatnya seri atau kita sudah pernah belajar menggunakan voltmeter maupun ampermeter ketika dia dirangkai normal, nggak ada seri, nggak ada paralelnya, cuma resistor saja. Tapi pas 2 gini, maka penggunaan ampermeter harus di antara resistor. Kalau kemarin kita, oh iya, itu dirangkai seri. Nah, kalau voltmeter harus dirangkai paralel. Nah, ini voltmeter adalah yang ini ya. Jadi kalian harus letakkan dia di sisi kanan. Resistor boleh di sini boleh, yang lain di sisi kiri. Jadi kayak gini. Pak itu masih 0, oke. Ya, di sini dinyalakan aja, maka kalian bisa lihat ada tulisan voltage-nya kalau di tempat kalian kelihatan nanti ya. Voltage-nya di situ di voltage ada tulisan 4,5 volt. Maka ini adalah kuat arus tegangan yang berada di resistor. Nah, di sini ada current. Current itu siapa yang tahu apa itu arus? Current itu adalah kuat arus. Apa? Nah, di sini dia nilainya sama. Kira-kira resistornya saya ganti. Apa yang terjadi? Sama. Resistor diganti. Resistornya nilainya saya tambah. Kayak makin nambah ya. Yakin? Yakin? Coba saya mau tanya untuk
ganti, kira-kira arusnya naik atau turun? Naik. Yakin? Turun. Maksudnya diganti arusnya. Gantinya maksudnya adalah misal saya naikin hambatannya, apa yang terjadi? Oh, itu lambat kok. Naik atau turun? Turun. Yakin? Naik. Naik atau turun? Naik. Turun. Oh, kita coba. Naik turun. Kalau resistensinya saya naik, apa yang terjadi? Lo kan bener lambat. Kuat arusnya turun, tapi tegangannya bagaimana? Naik. Ya, menurut kalian sama nggak resistor yang ada di sebelah kiri sama resistor yang ada di sebelah kanan tegangannya? Beda. Beda atau sama? Yakin? Ini harusnya sama. Beda. Beda atau sama? Kita coba. Ya, kalau kita coba tegangannya gimana nih? Nah, ya, sama atau beda? Gedean mana? Kiri. Gedean di sebelah kiri. Berarti pengubahan nilai resistor akan mengubah nilai tegangan. Tapi arusnya bagaimana? Tetap. Oke. Silakan kalian kerjakan untuk tabel 2 ya. Rangkaian seri kalian lakukan 4 kali percobaan. Ya, perhatikan aturannya. Lakukan percobaan berikut dengan baterai berapa volt? Lihat. 12 volt. Berarti harus disesuaikan baterainya sebesar 12 volt. Nah, ini baru pakai 9 nih. Berarti dipakai di 12. Oke. Terus yang kedua adalah perhatikan syaratnya, ubahlah nilai resistor masing-masing ya. Antara 10 sampai 100 ohm, namun pastikan nilainya antara bertambah. Jadi kalian boleh menggunakan hambatan ya, yang penting bervariasi ya, antara 10 sampai 100. Tapi harus jelas langkahnya. Kalau naik berarti ya naik, kalau turun berarti ya harus turun konsisten. Jangan misalkan perjalanan pertama resistornya bangkit. Kenapa? Resistornya diubah nilainya. Naik atau turun? Apa? Naik atau turun? Boleh naik, boleh turun. Bebas. Kalau mau turun kalian start dulu dari resistor yang nilainya tinggi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan belum? Oke, kenapa? Nilai hambatannya apa? Iya, nilai hambatannya dua-duanya diubah. Silahkan dicoba dilakukan ya. Bekerja sama sambil diskusi ya, karena menurut Bapak kalau diskusi itu lebih gampang. Apalagi kan ini 4 kali percobaan, misalkan saya pakai yang ini sama ini ya. Nah, kamu nanti pakai yang ini sama ini kan enak. 2, oke. Oke, silakan sambil dikerjakan. Hambatan itu resistor. Iya, hambatan itu di resistensnya. Nih, tulisnya ini 10 dan berapa? Resistor keduanya? 10 dan oke, tulis aja 10 dan 10 boleh. Gitu, ya. Silakan, kenapa? Angkanya nggak harus sama, boleh sama. Cuma kalau mau misalkan, Pak saya mau pakai yang 1 10, yang 1 20, boleh nggak? Boleh. Jelas? Jadi nanti kalian tulis di sini 10 dan 20. Kenapa? Misalnya yang 1 nambahnya 5, yang lain nambahnya 10 gitu. Boleh, mantap, bagus itu. Gimana? Ada kendala? Ini ngisinya nanti hambatannya di sini ya. Nah, ini kabel yang bisa dengan kabel lagi atau enggak? Ya? Itu yang kayak babak Jelas? tapi hambatannya Kenapa? Ini benar-benar arusnya sama ya, boleh saja arus berarti arus yang ini current ya, arus itu yang current. Kalau voltage itu yang tegangan. voltage itu berarti yang itu Yang P, benar. Ya, silakan dicoba. yang current itu gunanya buat Current ini adalah nama lain dari arus.
arus yang kita hitung yang apa banyaknya elektron yang mengalir inilah tadi dia sebagai arus. Jadi arus itu gambaran seberapa banyak elektron yang mengalir. Jelas? Nanti boleh tulis arus 1 sekian, arus 2 sekian. Nah, benar. Current ya. Jadi apa? Udah benar. Gambarannya dari sini. Mau dinaikin atau mau diturun? Nah, jadi di sini berarti gambar dan ini berapa? 20. Oke. Silakan sambil kerjasama bagus ya. Lebih mudah dikerjakan kalau kerjasama sambil mikir. Kenapa? Nah, benar tulis aja ini. Misalkan 20 dan 30. Jelas? Ada yang terkendala kah? Tegangan itu voltage yang pakai ini. Jelas? Pak, resistornya harus beda nggak? Boleh beda. Boleh beda. Boleh beda. Boleh beda. Kalau sama maksudnya yang R1 sama R2. Boleh. Kalau bisa beda aja lebih bagus hasilnya. Kalau bisa beda dibedain aja nanti bagus hasilnya. Iya, tetap 12 akhirnya, benar kan? Nah, ya. Jadi tegangannya selalu sama ternyata, cuma dibagi dua. Coba deh, kalian ada yang dapat kesimpulan kalau hasil tegangannya itu kalau dijumlahkan 12 nggak? Coba cek. Kalau dijumlahkan kira-kira 12. Coba. Tegangan. Ya nggak? Iya nggak? Nah ternyata ini adalah alasan kenapa rangkaian seri disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Jelas karena tegangannya terbagi menjadi dua resistor. Kayak sini nih, lihat 8,63 ditambah 2,97 ternyata jadinya adalah 12. Kalau bapak kan pakai 11,6 jadinya 11,6. Jelas gak? Oke, ini adalah contoh bahwa rangkaian seri itulah merupakan rangkaian pembagi tegangan. Tapi kalau kuat arusnya bagaimana? Kuat arus nilainya sama atau beda? Ya enggak? Ternyata mau resistornya dinaikin atau diturunin, nilai arus di kedua resistor selalu oke, itu sih. Oke, dilanjut di percobaan yang kedua adalah percobaan yang versi paralel. Silahkan dicoba. Ya, lanjut. Lanjut mana? Enggak, ini. Hai, Kopi. Saya jadi ingat angkatan berapa? Panggil bapak Papi. Kita juga manggil Pak Farid gitu Pak. Dulu. Oke. Silakan dilanjutkan ke yang kedua. Ya, yang kedua kalau yang sudah yang pertama, yang kedua merupakan versi paralel bentukannya gini ya. Ya. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba diskusikan.
Kalau 4 arus akan sama nilainya pada kedua kan? Kesimpulannya silakan ditulis kalian di data, ya. Silakan untuk yang kedua kalian coba lagi. Ini adalah rangkaian yang versi paralel, ya, dengan mekanisme yang sama, ya. Silakan kalian cek, tapi hati-hati dengan persyaratannya. Dia mintanya bagaimana, ya. Masih sama pakai baterai 12 volt, tapi hambatannya juga sama ya, ternyata hambatannya sama ya. Kita pakai hambatan yang senilai antara 10 sampai 100. Diproses saja. Jelas ya? Kenapa? 40 sama 50. Boleh. Bentarnya apa? Jadi pakai berapa? Kan baterainya tadi Nabi pakai 15. Makanya ngulang. Coba. Udah ya? Oke, Mas. Ya. Enggak lah. Lebih tak Bapak. Bapak, Besar Bapak no. masuk ribet dulu, Bapak. Kira-kira ada yang bertanyakan? Mana? Kita coba yang parah. Sip. Kenapa? Oh iya, silakan. Kenapa? Sambil ngikut aja ya, sambil ngikut. Ya. Kenapa? Biar jadi boker masuk. Kalah, balik coba. Nanti dia kalau sama aku udah masuk, Wil. Kuotnya harganya mana? Iya. Tapi kuot berapa dia? Patrick sama aku. Coba. Nomornya yang beda. Iya benar. Oke, Pak, selesai kita. Sudah selesai. Oke, ada lagi yang belum? Iya, lama pria aku nggak ada lama. Udah ini. Benar gitu. Ditulis saja pakai kata-kata sendiri. Tante Ami tahu anaknya. Oke, sini dengan aku ya. Aku belum bisa ngomong. Oke, sini silakan kelompok 1 maju ke depan sini. Ini kayak pamer nanti ya. Sini. Ntar Bapak cobain. Kakak, enak, Amin. Nah. Wir, 3224, Wir. Mereka 32. Oke, silakan yang lain. Panas ya. Enggak ada, ntar kebakar. Nah biarin aja. Sini.
Oke, ini adalah presentasi dari kelompok 1 ya, kelompok 1 ini. Silakan yang mempresentasikan siapa namanya? Nadim. Oke, silakan Nadim. Yang lain boleh menanggapi ya. Saya harus ngomong pertanyaan juga, Pak. Dari hasil pertanyaan ini boleh dibaca. Ya, dari hasil penggunaan virtual lab, menurut kamu kenapa rangkaian seri disebut rangkaian tegangan? Karena rangkaian seri mengganti tegangan di masing-masing resistor. Oke, setuju kan? Setuju ya? Setuju. Dari hasil penggunaan virtual lab, menurut kamu kenapa rangkaian paralel disebut rangkaian seperti arus? Kenapa? Karena rangkaian paralel mengganti jumlah arus di masing-masing. Oke, Benar. Benar. Dari hasil pengamatan kamu pada rangkaian seri, jika hambatan resistor diperbesar maka mengarah pada kuat arusnya menurun. Kuat arusnya menurun. Oke, itu kesimpulan yang bagus. Mungkin ada teman yang mau menanggapi, boleh. Ada ya? Kedua buat harusnya apa sama. Kedua harusnya tetap sama. Turun tapi turunnya sama. Oke, Jadi hasil terima pengamatan kasih. kamu pada rangkaian paralel, jika hambatan resistor diperbesar maka pengaruh pada tegangan masih tetap. Masih tetap. Oke, sudah ada lagi? Ya, itu doang. Itu doang. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya kelompok 2. Ini kan Kelompok 2. Kelompok 2. Sini silakan. Sini sedikit kan. Dari sini. Dari tambahan. Nah, sip. Oke, silakan. Bahasa di belakang, bahasa malu. Oke, silakan. Kenapa? Boleh. Sambil baca pertanyaan. Jadi yang pertama dari hasil virtual lab. Oke, ini dengarkan untuk presentasi. Jadi resistornya ini, terus kayak mereka bersambung gitu. Makanya Oke, sip. Setelah itu dari hasil penggunaan virtual lab, menurut kamu kenapa rangkaian paralel karena rangkaian paralel mungkin jalur masing-masing. Oke. Sip, ada yang mau menanggapi? tidak Yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi kah? Ada yang tidak setuju? setuju semuanya. Setuju ya semuanya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nomor 3 benar. Nomor 3 silakan, Vito. Dari hasil pengamatan kamu pada rangkaian seri, jika hambatan resistor berapa besar maka pengaruhnya pada kuat arus semakin. Oke, sip. Kuat arusnya makin kecil ya kalau ada yang salah di Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi silakan masih ada. Masih nomor 4. Oke. Dari hasil pengamatan kamu pada rangkaian paralel, jika hambatan resistor diperbesar maka pengaruhnya kepada tegangan. Oke. Di rangkaian paralel Oke, sip. Berarti tegangannya tetap ya. Oke. Jadi apa untuk kelompok 2? Masa 2 nih. Silakan kelompok 3 boleh maju presentasi. Oke, silakan presentasi dari kelompok 3. Siapa yang presentasi? Oke, Alvis. Silakan Alvis. Nah, yang lain silakan mendengarkan. Oke, ini tegangannya ternyata kalau jumlahkan sama ya. Oke. Berarti tegangannya itu sama dengan tegangan total dari rangkaian. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kita seperti itu ya. Bagus. Kesimpulannya ada yang mau menanggapi kah? Tidak. Ya, oke. Silakan.
pada rangkaian paralel. Oke, bagus sekali untuk presentasi kelompok 3. Ada yang mau menanggapi nggak ya? Oke, bagus. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan sini. Siapa yang presentasi kelompok 4 lewat sini boleh? Siapa yang presentasi? Oke, mantap. Oke, jawab semangat semuanya. Oke. Pak, Pare pacaran tuh Pak? Nggak ada. Nggak. Oke, silakan siapa yang presentasi? Oke, silakan dibacakan hasil dari kesimpulannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, tegangannya kira-kira ada yang mau ngasih masukan atau berpendapat lain? Ada? Nggak ada? Ya udah, terima kasih kelompok 4. Mantap. Oke, presentasi terakhir dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Yang presentasi siapa? Bareng-bareng lagi kan? Oke, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Jawabannya karena jalurnya berbeda-beda. Yang ketiga, dari hasil pengamatan lalu pada rangkaian seri hingga membaca dari maka atau satunya kepada kuartal. Dari hasil penelitian ini kuartalnya akan semakin detail jika membaca dari kemarin kualitas. Yang keempat, dari hasil pengamatan lalu pada rangkaian paralel hingga membaca dari maka atau satunya kepada kuartal. Terus kemudian lagi tegangan akan bersifat tidak akan berubah Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa lakukan presentasi. Oke, ini kegiatan terakhir. Ini kegiatan terakhir kita adalah evaluasi. Ya, silakan kalian kerjakan soalnya. Ya, masing-masing satu tulis nama kayak tadi. Ya, ini soalnya pilihan ganda. Oke, silakan ditulis namanya. Oke, sama-sama. Ya, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Ini kan kerja sama Pak. Ini sendiri-sendiri.
salah satu yang kalau menurut Bapak di kelas 9 itu paling susah karena dia melibatkan seri dan paralel tadi. Tapi sepertinya kalian tadi nggak terlalu banyak kendala. Kalian bisa memahami rangkaian seri, paralel, kemudian hubungannya dengan tegangan, hubungannya dengan kuat arus ya. Ternyata kalian bisa benar-benar oh dapat nih konsepnya pembagi tegangan apa, pembagi arus itu apa gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk memahami konsep dari hubungan kuat arus tegangan terhadap rangkaian resistor seri bisa, kemudian dengan rangkaian paralel pun juga oke ya, jadi keseluruhan bisa tercapai. Dan tugas terakhirnya adalah kalian akan membuat rangkaian dari charger. Charger sederhana ini kalian kalau misalkan terjebak di pulau tertentu, di hutan yang cuma punya aki, kalian bisa bikin charger sederhana. Ya setidaknya kalian bisa untuk mencharge HP kalian atau menyalakan lampu ya ketika kalian berada di hutan. Jadi nggak gelap-gelap amat sampai mungkin bantuan datang. Atau mungkin kalian yang suatu saat ngalamin gitu. Tapi saya bilang sih alhamdulillah semoga enggak. Mungkin bencana alam sehingga listrik itu padam, kita cuma punya aki. Maka keterampilan membuat charger ini salah satu yang bisa kalian terapkan. Kuncinya kan ada dua ya. Siapa yang tahu charger HP kalian itu tegangan yang dibutuhkan berapa? 3,7. Arusnya berapa? 50. Sekitar 1 ampere atau kurang. Berarti kan kalian tinggal susun bagaimana dapat ampernya atau arusnya 1 dan tegangannya 3,7. Cuma kalau baterai kita kan nggak ada baterai 3,7, benar nggak? Ya. Kita ada aki yang 12 volt, makanya Bapak tadi dari awal menggunakan 12 volt. Kalau ingin bisa dapat 3,7 berarti di seri atau di paralel? Seri atau paralel? Membagi tegangan. Seri. Ya. Kalau kita mau dapat arus yang tepat, seminimalnya adalah semaksimalnya adalah berapa? 1 ampere lebih. Jelas? Jadi gabungan dari rangkaian seri dan paralel inilah yang akan kita gunakan untuk mendesain charger. Jelas? Oke. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Arya sampaikan. Jadi tugas kalian adalah di minggu ini adalah bikin rangkaian charger sederhana ya. Rangkaian charger ini kalian bisa desain dulu di pad, kemudian nanti sama Bapak, kemudian kalian bisa buat di rumah. Cuma kayaknya nggak pakai aki juga, pakai baterai kotak aja ya. Kalau pakai aki mahal ya Pak. Tapi mahal. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan di power bank kalian. Kalian pernah lihat power bank kan? Pernah. Kalian bayangkan Iya, bank itu kan sebenarnya baterai. Iya Pak. Ya kan? Cuma tegangannya didesain 3,7, kuat arusnya kurang dari 1 ampere. Clear? Oke, mungkin seperti itu yang bisa Pak Arya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kalau konslet, kita lagi eksperimen aja, ya. Ya. Nanti. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa Pak Arya sampaikan. Kalau ada salah kata Pak Arya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.